Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang kesaktian Kepu Iwa yang tak tertandingi. Dalam sejarah Bali kuno, Kepu Iwa adalah seorang tokoh sentral. Perannya menarik minat pemerhati tokoh-tokoh dan figur lokal, serta menantang para pakar sejarah untuk terus-menerus meneliti dan mengkajinya. Kepu Iwa disegani banyak orang sejak dulu hingga kini. Ia ikon Bali karena siapa saja yang hendak mengkaji Bali zaman dulu pasti berusaha dengan nama Kepu Iwa. Banyak versi kisah muncul tentang sosok ini. Dalam perbincangan sehari-hari, ia disegani, ceritanya digemari karena ia digambarkan sebagai sosok yang tinggi besar, sangat kuat, pemberani, tetapi murah hati. Kisah hidup Kepu Iwa semakin menjadi kajian menarik karena dihubungkan dengan tipu muslihat Mahapatih Majapahit, Gajah Mada, ketika menundukkan Bali untuk mempersatukan Nusantara. Bagi Gajah Mada, Bali hanya bisa ditaklukkan dengan meruntuhkan bentengnya, dan benteng itu adalah Kepu Iwa. Jika orang-orang Bali masa kini memimpikan tokoh pahlawan, sosok Kepu Iwa acap muncul dan menjadi idola. Selain itu, sejarah Kepu Iwa menarik perhatian seluruh kalangan karena ia hidup melajang sampai akhir hayat hingga tewas di tanah Jawa. Hidupnya dilumuri pengabdian kepada tanah tumpah darah dan leluhurnya. Dalam mitologi yang dikenal masyarakat Bali hingga kini, Kepu Iwa adalah seorang patih sakti pada masa akhir Bali kuno. Ketangguhannya tak ada yang menyamainya di daratan Bali pada era itu. Kepu Iwa disebut-sebut bertempat tinggal di belah Batuh, sebelah barat daya kota Gianyar. Kepu Iwa adalah putra dari Si Karang Buncing. Selain sebagai patih sakti, Kepu Iwa dikenal juga sebagai seorang arsitek atau undegi. Banyak bangunan-bangunan kuno sebagai hasil karyanya, tetapi dalam prasasti yang dikeluarkan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, satu pun tidak muncul nama Kepu Iwa sebagai Mahapatih kerajaan pendahulu. Secara administratif, dalam prasasti Langgahan Isaka pada tahun 1259 atau 1337 Masehi, dikeluarkan oleh Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten, ada beberapa senopati atau mahapatih yang menyaksikan dikeluarkan aturan untuk desa Hyang Putih dan sekitarnya, yaitu Senopati Kuturan Makakasir Mabasasinom atau Sang Mahapatih di Kuturan yang bernama Makakasir Mabasasinom, Sang Senopati Sarapowa Makakasir Candrilengis, Sang Senopati Wurasanten Makakasir Jagatrang, Sang Senopati Dinganga Makakasir Gagak Ipas, dan beberapa senopati lainnya. Memakai acuan di atas, Kepu Iwa hanyalah seorang penjaga pos keamanan untuk wilayah belah Batuh. Di samping Ki Tambyak penjaga pos di Jimbaran, Ki Walung Singkal penjaga pos keamanan di Taru, Ki Bawahan di Batur, Ki Kopang di Seraya, Si Tunjung Tutur di Tenganan, Si Kolok Kemet di Tangkas, Ki Pasung Grigis di Tengkulak, Si Tunjung Biru di Tianyar, dan beberapa kesatria Bali lainnya. Yang banyak dikenang oleh masyarakat Bali yakni peristiwa gugurnya Kepu Iwa di Jawa, bermula dari niat Mahapatih Gajah Mada mempersatukan Nusantara, di mana Bali menjadi target pertama untuk ditaklukkan. Namun,
penundukan Bali oleh Gajah Mada tidak terjadi dalam satu penyerangan total besar-besaran. Justru Gajah Mada lebih dahulu menelisik bumi Bali, mengusut-usut di mana letak kekuatan utama kerajaan ini. Gajah Mada pun tahu kekuatan utama Bali pada patih-patihnya yang mumpuni, khususnya Kepu Iwa. Maka Gajah Mada pun bersiasat untuk menundukkan dulu Kepu Iwa. Gajah Mada berpura-pura kerajaan Majapahit yang kala itu dipimpin Tribuana Tunggadewi takluk kepada Bali dan ingin menjalin persahabatan. Sebagai tanda persahabatan, dimintalah Ki Kepu Iwa, patih dalam Bedahulu yang dikenal kuat, untuk ikut ke Jawa, dan rencananya akan dikawinkan dengan seorang putri cantik di Jawa. Memang sampai di Jawa, Kepu Iwa dipertemukan dengan sang putri cantik. Namun sang putri cantik itu memberikan syarat agar Kepu Iwa membuatkan dirinya sebuah sumur. Tanpa curiga, Kepu Iwa bersedia. Namun tak dinyana, pasukan Majapahit menimbuni sang patih ulung itu dengan batu tatkala menggali sumur di bawah tanah. Ki Kepu Iwa tak segera mati, memang karena saking kuatnya. Namun kejadian ini menyadarkannya sebagai tanda pertanda saat-saat berakhirnya. Namun menurut petunjuk Niskala, Kepu Iwa pun naik ke atas dari dalam sumur mencari Gajah Mada sampai di Gunung Wilis, tepatnya di Dusun Wisata Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Karena suatu sumpah untuk menyatukan Nusantara yang dianggap mulia oleh Ki Kepu Iwa, lalu sang Mahapatih Bali menyerah atau pamor putih Amoring Acintia demi kejayaan bumi Nusantara ini. Pamor putih ini hanyalah bahasa kiasan, lempar handuk putih atau angkat bendera putih dalam suatu pertandingan, bertanda menyerah. Dalam hal ini, menyerah bukan berarti kalah. Telah terjadi perkelahian kedua Mahapatih ini, atau kata pamor ini persesuaian dari bunyi Amoring Acintia atau moksah tanpa ada yang mengetahui jasadnya. Jadi menurut petunjuk Niskala, Kepu Iwa bukan gugur di dalam sumur setelah ditaburi pamor putih seperti yang diceritakan dalam teks Babat. Secara akal sehat, seseorang yang baru mengetahui bahwa dirinya dipecundangi apakah tidak marah, lalu mencari Kepu Iwa sampai ketemu di Desa Besuki, Kediri. Sumur yang diperkirakan digali oleh Kepu Iwa terletak di Desa Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Masa kini tempat gali sumur ini sudah dibangun tempat suci yang bernama Candi Kedaton, sedangkan situs batu tempat pertemuan terletak di atas bukit yang disebut Bukit Batu Tulis. Penduduk sekitar Desa Besuki, situs batu itu disebut Mahisotruno Bali atau Kepu Taruna Bali, yakni berupa batu hitam tinggi sekitar 5 meter. Beberapa langkah depan batu itu ditemukan batu hitam datar yang disangga 2 batu setinggi 1,5 meter. Tampak situs batu itu saja, tidak ada batu hitam lain di sekitarnya. Tanah tempat batu tulis itu adalah tanah gembur yang dilindungi oleh pemerintah tersebut. Tentu akan semakin menarik menelusuri riwayat Kepu Iwa jika kita simak prasasti-prasasti dan piagam yang mengungkap keberadaan dan kebesarannya. Piagam Dukuh Gamongan. Srijaya Katong menurunkan 3 putra dan putri, Sirigis dan Sri Karang Buncing, atau kembar laki-laki dan perempuan. Srijaya Katong menurunkan 2 orang putra yang sulung diberi nama Sri Rigis dan
adiknya diberi nama Sri Karang Puncing karena beliau kelahiran laki-laki dan perempuan atau kembar puncing. Setelah beliau cukup dewasa, Sri Rigis diangkat menjadi anak oleh beliau Sri Pasung Rigis karena beliau menjalani hidup nyuklo brahmacarya atau tidak kawin selamanya atau tidak mempunyai keturunan. Beliau Sri Rigis yang memuja dan menghaturkan persembahan umatnya di tempat suci Hyang Kinijaya, menjalani hidup suci dan mendoakan seluruh kehidupan yang ada di Gunung Lempuyang. Beliau Sri Karang Puncing yang tinggal di Batahanyar bersama ayahandanya Sri Jaya Katong. Setelah Sri Tarunajaya menjadi raja, beliau Sri Jaya Katong pergi ke Gunung Hyang menjalani kehidupan wanaprasta atau hidup suci, memuji kebesaran Hyang Widi, mengikuti jejak perjalanan suci dari para leluhur mereka dahulu. Piagem Dukuh Gamongan. Sri Karang Puncing menurunkan 3 putra dan putri, Sri Kepu Iwa dan Sri Karang Puncing, kembar laki-laki dan perempuan. Sri Karang Puncing yang memerintah banyak kekuasaan juga terhadap rakyat yang gugur di Bali ialah pada umur Bumi Saka 1246 atau 1324 Masehi. Setelah beberapa tahun Sri Karang Puncing hidup bersuami istri dengan adiknya dan belum mempunyai putra, lalu beliau memohon kepada Batara yang ada di Pura Geduh, tempat suci pemerintahan Raja Bali. Atas rahmat Ida Betara Hyang Saptogiri, akhirnya ngidam istri Sri Karang Puncing. Setelah cukup umur kandungannya, lahirlah putra yang tinggi besar, tak ada orang yang menyamai, dirawat, diasuh, dan diupacarai oleh kakek beliau Begawan Sri Pasung Rigis. Oleh karena tinggi besar, berotot badan beliau, itu makanya disebut Walung Singkal karena tegap dan perkasa badannya, dan oleh kakeknya beliau dianugerahkan nama sama Sri Jaya Katong. Selagi menginjak perjaka, beliau sebagai Panglima Perang Raja Bali. Beliau disebut Sri Kepu Taruna sebab tidak beristri, Kepu Wayura, Kepu Tarung Dangkal, dan banyak lagi nama-nama lain beliau. Karena jasa-jasa beliau disebut Kepu Iwa karena pandai dan bijaksana, taat menjalani aturan-aturan agama, ahli dalam ilmu pembangunan, juga tidak mempan dengan sembarang senjata. Dengan demikian, banyak lawan yang takut karena kekuatan beliau. Karena banyak jasa membangun kembali pura-pura, juga bendungan-bendungan yang ada di desa-desa, menjaga ketentraman jagat Bali, adik Sri Kepu Iwa bernama Sri Karang Puncing, sebab lahir laki dan perempuan. Selain lahir mereka berdua, Sri Karang Puncing banyak mempunyai putra yang berasal dari istri orang biasa atau selir. Maka dari itu, Sri Karang Puncing banyak putra-putranya bertebaran berada di daerah Seraya, Panataran, Cemeti, Lebah, Culik, Tejakula, Tamblang, sebab Sri Karang Puncing sangat tampan rupawan, bagaikan Dewa Asmara dan Dewi Ratih. Kenyataan dari istri bangsawan keturunan Sri Karang Puncing ada di desa-desa sebagai pucuk pimpinan di jagat Bali. Kepu Iwa dalam Purana, Prasasti, dan Babat. Purana Pura Luhur Pucak Padang Dawa. Ketut Sudarsana dari desa Bali, Batu Turiti Tabanan menceritakan tentang Sahyang Siwa Pasupati. Dikisahkan setelah terbang di angkasa membawa bongkahan gunung yang diambil dari Gunung Mahameru,
Selanjutnya ia beristana di puncak Candi Purusada yang merupakan cikal bakal adanya Pulau Bali, di mana Tuhan Yang Maha Esa bagi orang-orang Bali juga diberi sebutan Bagawan Mangga Puspa yang dilukiskan dengan perawakan yang amat besar dan kekar, dan juga disebut Batara Tengahing Segoro. Lama-kelamaan beliau mempunyai seorang putra yang perawakannya juga tinggi kekar, yang diberi nama Dewa Gede Kepuk Iwa Sinuhun Kidul. Selanjutnya Dewa Gede Kepuk Iwa menjadi raja di Pulau Bali dengan gelar Raja Pajenengan atau Sang Hyang Sinuhun Kidul. Sang Hyang Sinuhun Kidul atau Dewa Gede Kepuk Iwa yang merupakan awatara dari Sang Hyang Brahma mempunyai banyak sebutan bagi orang Bali. Salah satunya adalah tatkala masih berjaka disebut Kitaruna Bali, dan pada saat menjadi raja bergelar Sang Hyang Sinuhun Kidul. Pada waktu membawa Tatwa Usada dan Tatwa Kadyat Mika bergelar Ida Batara Gede Sakti Nggawarat. Pada saat berstana di Gunung Kumang bergelar Batara Gede Gunung Kumang. Tatkala bersatu dengan Batara Kala dan berstana di Balai Agung disebut Batara Gede Sakti. Pada saat mendirikan Parahyangan di Bali bergelar Idewa Gede Kepuk Iwa. Tatkala membawa tempat tirto lengkap dengan busana seperti gelang kana serta salipet kiwa tengen disebut Ida Betara Guru. Ia juga bergelar Betara Amurbengrat, manakala menciptakan tempat-tempat air seperti Telaga Wajah, Tirta Bima, Tirta Wahyu, Tirta Sudamala, Tirta Erbang, Tirta Mambar Mambur, Tirta Sapuh Jagat, dan Tirta Pasupati yang letaknya tersebar di Pulau Bali. Sekarang tersebutlah Betara Gede Sakti Nggawarat merangsuk Buddha Berawa dengan mengubah wujudnya menjadi barong. Karena Pulau Bali ini ditimpa oleh mara bahaya yang ditimbulkan oleh kekuatan magis dari Kala Durga Kalika Jotisrana, dan pada perjalanannya menuju ke barat akhirnya tiba di puncak Padang Dawa, dan akhirnya ia bersua dengan Sang Hyang Wulaka dengan perawakan hitam kemerah-merahan, rambutnya ikal agak merah dengan mendelik bagaikan singa yang lapar, serta bersenjatakan pedang Dangastra. Ia merupakan sumber dari segala kesaktian, dan karena Betara Gede Sakti Nggawarat mengubah wujud beliau menjadi barong, maka mulai sejak itu rencang dari Betara yang berstana di pura luhur puncak Padang Dawa berupa barongket, barong landung, barong bangkal, serta merupakan dewanya taksu kesenian. Ia juga dewanya para dukun seperti Belian Engengan, Belian Katakson, Belian Usada, Belian Konteng di wilayah Pulau Bali. Prasasti Pura Maospahit yang dirangkum sebagai berikut. Entah berapa lama Ida Arya Karangpunjing hidup sebagai suami istri, belum juga dikaruniai putra, hatinya sangat sedih. Lalu pada hari yang baik, ia berkeinginan lunas Ica, memohon kemurahan hati Ida Sang Hyang Widi di Pura Bedugul Gaduh. Akhirnya ia mendapat seorang putra yang lama-kelamaan diberi nama Kepuwaruga, berperawakan tinggi besar. Tidak ada orang yang menyamai di bumi Bali ini. Apalagi kesaktiannya teguh, tidak mempan oleh senjata buatan manusia, dan ahli dalam bidang pembangunan. Pada tahun Saka 1185 atau 1263 Masehi, Kepuwaruga mendirikan pasukan Tarunawatu yang jumlah anggotanya sebanyak 33 orang.
Lalu ia membangun pura dalam Maya pada tahun Saka 1197 atau 1275 Masehi. Setelah selesai membangun pura, pada saat itu tahun Saka 1198 atau 1276 Masehi, Kepu Waruga bingung pikirannya. Lalu ia menyelusup ke desa-desa seperti Bualu, Pecatu, Tunggakeng Pering, Kalijejuan. Ia dijunjung di jagat Kalijejuan itu. Soal makanan ia sangat rakus. Itu sebabnya badannya tinggi dan besar, sehingga kesengsaraan dan bingung rakyat beliau. Kepu Iwa pun mengutuk tempat itu dan dinamakan Desa Serangan. Kepu Iwa berjalan ke utara, ke jagat Badung menjadi tukang bangunan suci, seperti membuat candi Raras Maus Pahit yang menghadap ke barat pada tahun Saka 1200 atau 1278 Masehi. Lagi diceritakan yang menjadi pimpinan jagat kapal Bali yang bergelar dalam Rokaranti. Tempat itu bernama Pastenganan yang letaknya arah tenggara Puri Nekawit, disebut dalam Purasada atau dalam Pringkit Kepu Iwa. Di sana ia mendirikan Candi Raras yang sudah dipastu, yang ia katakan bila mana ada seorang istri yang sedang mengandung masuk ke pura itu, akan gugur kandungannya. Desa kapal itu juga dikutuk tidak boleh membangun memakai bahan dari batu bata sampai kini, karena ia yang patut memerintahkan kutukan bumi ini. Ia bagaikan dewata yang dijunjung seperti dewata Saking Kidul atau Sahyang Sinuhun Kidul. Karena Ida Kepu Iwa tidak punya tempat, maka ia mendirikan balai panjang yang disebut Balai Agung. Juga mendirikan dapur di Desa Srijong. Balai panjang ada di Desa Beda, serta semua rakyat tidak berani melawannya. Lagi diceritakan yang menjadi raja di jagat Bali saat itu adalah Ida dalam Batu Ireng atau Astasura Ratna Bumi Banten, Sri Gajah Wahana, Sri Tapahulung. Dalam Bedahulu mengutus para temung yang bernama Arya Kalung Singkal di Desa Taro, Arya Tunjung Biru, Arya Tunjung Tutur, juga Patih Kopang di Batur, Arya Pasung Krikis di Tengkulak, Ida Patih Kiri Gemana di Jambirana, Patih Tambiak di Jimbaran, membuat pondok prajurit mau menguji kesaktian I Kepu Iwa. Tatkala di hari yang tepat diadakan pertarungan, Ida Sang Prabu Batu Ireng diiringi oleh Mantri Kuduk Basur telah naik ke tempat yang telah disiapkan. Lalu suara kentongan berbunyi bertalu-talu, suara gamelan, suara gemuruh rakyat tak henti-hentinya. Lalu Pasung Krikis memerintahkan patih semuanya untuk melawan I Kepu Iwa mengadu kewisesan atau perang tanding. Semua patih dan rakyat kalah dalam mengadu tanding tersebut. Dengan demikian, Prabu Batu Ireng kagum atas kekuatan I Kepu Iwa. Lalu I Kepu Iwa diangkat menjadi patih andalan. Kekuatan Ida I Kepu Iwa sangat terkenal sampai di luar Pulau Bali. Bebet Barabatu, Prasasti Pura Dalem Maya, Blah Batuh, Gianyar. Isi babat ini hampir sama dengan Prasasti Pura Maus Pahit, hanya tambahan sebagai berikut. Pada tahun Isaka 1185 atau 1263 Masehi, prajurit Taruna Batu, anggota sebanyak 33 orang, semuanya gagah berani berbusana serba putih, memakai destar merah api, bunga waribang Dwi Karna, bersenjata tamyang dan keris,
10 orang pengawin samblong Mapontang Kuningan 10 dan membawa pratoda, dan 3 orang membawa air pasepan tirta suci. Diceritakan lagi tahun Isaka 1197 atau 1275 Masehi, pasukan Taruna Batu membangun Pura Dalemaya. Dikisahkan lagi, Patih Mada bermaksud membuat daya upaya jahat terhadap sang Kepuwaruga bersama Raja Bali, karena tahu patihnya tak ada yang menandingi kesaktiannya. Kemudian Patih Mada bersama para patih Wilwatikta mendarat di Segoro Rupek di Gilimanuk menuju ke Telukan Bawang, merambas Tegalan di Desa Gerabong atau Pulaki, serta Desa Pangastulan, naik perahu menuju ujung Gunung Tolangkir, terus ke Tianyar dan Samprangan. Ketika diketahui kedatangan para mantri Jawa oleh pasukan Taruna Batu, disambut dengan ramah dan bersalaman, karena sebelumnya sudah ada tanda persahabatan dengan mengibarkan bendera putih dan perlengkapan upacara agama. Lantas diajak ke rumah orang tuanya Karangpuncing di Belah Batu dan ditanya maksud atas kedatangannya, yaitu menjalankan perintah Sri Aji Wilwatikta melamar Kepu Iwa akan disandingkan dengan putri dari Jawa Madura. Atas izin sang raja, lalu Kepu Iwa pamitan dengan para mantri semuanya, juga menghaturkan sembah bakti di Pura Geduh, lalu menuju ke Pura Luhur Uluwatu melakukan yoga semedi seorang diri tanpa ada orang yang mengiringi. Setelah beberapa lama di Parahyangan, lalu berjalan menuju pantai Pula Ayam atau Bali Tegil di Benoa, menaiki perahu layar ke tengah samudra. Lalu ada tanda yang tidak baik, hujan ribut dan kilat bersaut-sautan. Perahu layar diterjang ombak, tahu dirinya akan kena bencana dan ingat akan kewajiban sebagai seorang kesatria, yaitu kesetiaan. Ia lalu turun berenang ke tengah lautan, mengopok-opok air laut bagaikan lajunya perahu layar. Kemudian ia tiba di Jawa dan disambut oleh orang-orang Surabaya, Madura, tak terbilang banyak menyambut kedatangannya. Ia lalu disuruh membuat sumur di lereng gunung untuk tempat pemandian sang Dyah di kala hari pernikahan nanti. Setelah Kepu Iwa menggali sumur, lalu ditimbun dengan bongkahan-bongkahan batu, lalu disangga batu itu dengan kedua belahan tangan dan dihempaskan kembali dari dalam sumur. Bagaikan hujan batu, semuanya lari tunggang langgang menyelamatkan diri, takut kena bongkahan batu. Lalu Kepu Iwa keluar dari dalam sumur seraya berucap, "Hai kamu prajurit semua, kalau kamu mengharapkan aku mati, aku tak akan mati oleh batu, juga dengan segala senjata buatan manusia. Malu aku kembali ke Pulau Bali. Dengarkan ucapanku, kalau kamu ingin mematikan aku, dengan kapur bubuk timbun aku ke dalam sumur beserta canang wangi seperti bunga, daun, air, dupa, buah. Jika aku mati atas kehendak kamu semua, semoga di kemudian hari di bumi ini akan dimasuki Kepu Putih. Saat itu semuanya akan kesusahan." Demikian akhirnya Kepu Iwa meninggal di dalam sumur menuju kesunyian. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri, sekelumit tentang kesaktian Kepu Iwa yang tak tertandingi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.